Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba kembali lagi membahas bagaimana cara kita mendirikan usaha, ya sudah barang tentu, karena kita tahu bahwa pada kondisi saat ini sangat relevan sekali, ya, dengan kondisi yang masih pandemi, kita mencari peluang, ya, untuk penghidupan kita dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita masing-masing tentunya. Oke, ya, kita lanjutkan. Ada beberapa cara seorang mau memulai atau merintis usahanya. Ada faktor keluarga sebagai pengusaha. Ini beberapa saudara kita etnis tertentu yang memang mereka mempersiapkan anak dan keluarganya untuk menjadi pengusaha. Alhamdulillah kalau seperti itu, ya. Jadi disyukuri bahwa sejak awal, bahkan sejak bayi, sejak keluar sudah terbiasa dengan kondisi membangun atau dibangun suatu usaha, atau orang tuanya, keluarganya sudah berusaha. Nah, dikenalkan sejak awal berarti mudah-mudahan ini bisa dikembangkan kalau misalnya kita mempunyai keluarga pengusaha tentunya, ya. Kemudian yang berikutnya, sengaja terjun menjadi pengusaha. Nah, sengaja terjun menjadi pengusaha itu harus punya modal yang harus disiapkan, ya. Setiap pribadi harus kita tempa sejak awal, ya, mulai dari bagaimana secara jati dirinya harus benar-benar tahan nanti kalau misalnya ada berbagai hambatan dan lain-lain. Ini harus juga sudah mulai disiapkan sejak dini tentunya, ya. Semuanya harus disiapkan, ya, mulai melalui pendidikan ataupun mulai berteman, mencari jaringan dan lain-lain. Ini juga harus dilakukan. Kemudian ada yang ini usaha ini karena kerja sampingan, awalnya iseng, ya, ini iseng-iseng berhadiah iseng-iseng berhadiah. Nah, tapi ini justru sesuatu yang mungkin secara tidak terasa awalnya ini adalah hobi misalnya, ya, dari sesuatu yang memang menjadikan dia sangat hobi atau menyenangi hal tersebut, ya. Ada yang hobinya misalnya membuat kue, akhirnya berkembang dan seterusnya. Ada yang hobinya memelihara burung misalnya, bahkan dia kembangkan menjadi yang lebih besar, nanti membuat poultry shop, ya, yang lebih besar. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa terjadi di antara kita, tetapi peluang itu kita buka semua, ya, kita upayakan. Nanti kita muhasabah, bertanya pada diri kita, ini kita maunya mulai dari mana. Ada yang berikutnya coba-coba. Nah, coba-coba ini harus hati-hati, ya, karena ini ya tidak apa-apa untuk pengalaman, dicoba-coba, ya, usaha apapun yang bisa kita lakukan. Tapi berharap kita berhasil, jangan coba-coba tapi tidak berhasil, ini juga akan menyakiti kita. Oke. Yang kelima itu terpaksa, tidak ada pilihan, ya. Dengan kondisi sekarang ini kita cari kerja susah, kita cari penghidupan susah, mau tidak mau kita terpaksa berusaha. Nah, ini juga harus menggunakan strategi yang baik, ya, yang paling istilahnya minimal resikonya adalah kalau kita menyukai usaha itu atau menyenangi usaha itu. Jadi itu yang mungkin modal yang harus dikuatkan. Oh, saya senang
bertani, oh saya senang beternak, oh saya senang di bidang layanan, jasa dan lain-lain. Itu harus ditanya pada diri kita semua ya, diri Anda semua ya, apa yang akan kita lakukan. Nah itu akan insya Allah akan memberikan kesuksesan di belakang hari. Nah, ada beberapa cara memulai usaha. Yang pertama, misalnya kalau kita mau mendirikan usaha baru, benar-benar baru dari awal, ya monggo ya, dengan segala macam mungkin hambatan, mungkin ada sesuatu yang motivasi harus dikuatkan, karena usaha baru bagaimanapun itu ada tantangannya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Jadi kita harus beranjak ya, apapun yang diputuskan itu harus benar-benar konsisten, atau istilahnya istiqomah dengan apa yang sudah kita putuskan tentunya. Kemudian kalau kita punya modal ini membeli perusahaan. Nah, membeli perusahaan ini harus juga diperhitungkan, dianalisis dulu bagaimana, apakah perusahaan itu sehat ya, kaitannya dengan harga jual perusahaan ya, nanti bagaimana untuk mengelolanya, apakah kita punya keahlian di bidang itu. Nah, upayanya ya yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan bidang atau kemampuan kita untuk mengelola itu. Jangan sampai kita tidak punya pengetahuan, kita membeli perusahaan dengan harapan kita bisa mengelola secara optimal. Itu biasanya agak perlu diperhitungkan lah ya, kecuali memang sudah kelebihan modal. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Ini biasanya yang paling mudah, paling kadang-kadang tidak terlalu beresiko ya, tetapi tetap aja ada resiko ya. Seperti contoh yang kita lihat ya, beberapa teman yang buka waralaba ya juga nggak sukses juga. Nah, apa franchising itu adalah memakai nama dan manajemen perusahaan lain ya, orang lain. Jadi perusahaan milik pengusaha orang lain. Nah, perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan itu namanya franchise. Nah, ini biasanya resikonya memang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, karena semuanya itu biasanya sudah disiapkan. Nah, cara memulai bisnis bagi pemula ya, usaha baru di bidang UKM misalnya, yang pertama yang harus disiapkan adalah luruskan niat, kemudian miliki mindset bisnis yang benar ya. Luruskan niat bahwa saya insya Allah akan berusaha, kuatkan niat, itikadnya juga, kemudian mindsetnya bahwa untuk apa, harus punya visi misi ke depan yang sudah jelas ya. Ini penting, karena nanti jangan sampai kita mutus di tengah jalan ya. Kemudian putuskan apa yang Anda jual atau mau dijadikan bisnis. Nah, ini ada saran bagi kita semua tentunya. Kita sharing bahwa upayakan adalah memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing ya. Karena kita di Indonesia ini ya sudah barang mahal ternyata kemandirian di suatu daerah itu. Inginkan kita maunya ke mandiri, insya Allah Indonesia itu gemah ripah loh jinawi, tetapi kenyataannya kan tidak sejahtera dengan kondisi alam. Seperti lagu di Koes Plus ya, tongkat itu menjadi tanaman, itu harus kita wujudkan ya. Jadi potensi yang ada di lokasi masing-masing gitu. Jangan tergiur misalnya kita mendatangkan dari luar negeri yang nantinya kita menjadi pembeli saja, kita menjadi konsumen saja, bukan menjadi produsen. Nah, ini yang celaka bagi kita nantinya ya, sampai hampir semua produk itu kita impor. Nah, ini sementara kita tidak bisa memajukan, dan kita ada loh di daerah kita masing-masing, dan kemungkinan bisa, kecuali ya kalau memang tidak memungkinkan kita membeli dari luar gitu ya, mungkin barang-barang elektronik atau produk yang
tidak bisa kita lakukan. Nah, ini mau tidak mau. Tetapi kalau untuk makanan atau produk pertanian, produk perikanan, buah, ini luar biasa ya, surga sebetulnya bagi kita Indonesia ini, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan ya, kita tidak bisa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Itu harusnya kita kelola. Banyak sumber daya genetik di sini, buah-buahan yang luar biasa dan hampir punah akhirnya karena tidak ada kepedulian. Nah, ini harus memulai ya. Kemudian termasuk diversifikasi pangan, sumber karbohidrat, misalnya kita punya sukun, punya umbi-umbian yang luar biasa, talas-talasan. Kenapa kita harus tergantung pada pada gandum? Kenapa kita harus tergantung pada kedelai yang impor padahal kita makan tahu tempe yang luar biasa? Nah, ini kan harus dipikirkan bersama ya. Jangan berpikir atau dipasrahkan ke orang pertanian saja urusan pangan ini. Yang jelas ya, usaha yang ke depan tidak akan ada matinya adalah usaha di bidang pangan ya, dalam hal ini pertanian, perikanan, peternakan, selama kita masih jadi manusia loh ya, kecuali sudah tidak mau jadi manusia lagi, nah ini lain ceritanya, atau selama kita masih hidup di bumi. Ini ya. Nah, setelah itu putuskan apa yang mau kita lakukan ya, dengan membuat atau potensi mengangkat potensi lokal yang ada di daerah kita. Itu banyak sekali keuntungannya. Jadi setelah itu, kalau misalnya era sekarang kan era digital, era sosmed ya, buat website, jualan maupun di toko online dan seterusnya, apapun ya dilakukan ya, media sosial yang bisa kita lakukan, Facebook, Instagram, Snapchat ataupun apa saja ya, silahkan buka seluas-luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah promosikan ya lapak jualan itu secara online, karena memang tidak bisa kita ini menghindari hal itu. Justru sekarang dengan pandemi itulah media yang bagus untuk memasarkan. Kemudian cari mentor, cari lingkungan yang positif ya, cari teman, cari saudara atau relasi yang positif, yang saling menguatkan, yang saling membangun, yang saling nasihat menasehati dalam kebaikan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kita harus cari orang-orang yang baik yang bisa kita bergaul ya, sehingga kita bisa meningkatkan usaha kita, dan itu sah ya, boleh kita lakukan, dan tinggal kita pilih supaya kita bisa berhasil di dalam melakukan usaha kita. Kemudian kalau tadi ya, kalau franchise tadi ada dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa pemilihan lokasi usaha misalnya, itu sudah mereka yang mengatur berapa jaraknya dari pemukiman itu ya. Jadi itu biasanya franchisor yang membantu. Kemudian bentuk bangunan pun sudah diatur sedemikian rupa ya. Bapak tidak mau mengambil ini ya, nanti dikira ini promosi, enggak ya, kita secara umum saja ya. Kemudian layout gedungnya dan ruangan, kemudian peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan termasuk seragamnya seperti apa, itu sudah ditentukan, sudah dibantu oleh franchisor, bahkan meletakkan barangnya juga diatur juga, raknya juga. Kemudian penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah iklan bersama. Ini semua keuntungan kalau kita menggunakan franchisor ya. Ini salah satu, tetapi ada juga kerugiannya ya. Mungkin sharing di dalam labanya tidak terlalu kalau kita misalnya mendirikan usaha sendiri. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan apakah kita membuka franchise atau usaha sendiri. Kemudian jenis-jenis bidang usaha ya, bisa dari sektor jasa,
bisa sektor industri, sektor tambang ya. Ini sektor-sektor yang ekstraktif ini harus hati-hati ya, karena memang berhubungan dengan isu lingkungan tentunya. Sementara lingkungan kita sudah mulai banyak yang rusak. Jangan sampai nanti kita bernafsu usaha ekstraktif termasuk di sektor kelautan, menimbulkan misalnya kalau pertambangan itu menimbulkan banjir, misalnya kelautan ini bisa menimbulkan abrasi laut dan seterusnya. Sektor pertanian ini juga harus dipertimbangkan. Biasanya tidak terlalu ekstraktif, justru yang ekstraktif itu tambang misalnya, seperti itu ya. Baik tambang emas, tambang batu bara dan seterusnya, itu ada kecenderungan itu sangat ekstraktif ya. Itu menimbulkan topografi yang awalnya berbukit-bukit, bergunung-gunung menjadi rata atau menjadi cekungan, atau menjadi potensial untuk kan dulunya misalnya vegetasinya banyak tanaman, habis itu habis gundul, dan itu bisa menimbulkan terjadinya banjir ya, erosi dan seterusnya. Kemudian sektor percetakan ini juga banyak ya, karena apalagi kita menjelang pilkada dan lain-lain, itu luar biasa itu cetak mencetak itu untuk pamflet dan seterusnya untuk media promosi mereka. Nah, ini yang sektor seni ini juga termasuk industri kreatif lain ya. Ini juga ada yang pengen jadi artis ataupun apa ya, atau bergerak di desain komunikasi visual ataupun apa saja. Nah, sektor pariwisata juga bisa jadi. Nah, ini yang terpukul dengan pandemi ini adalah salah satunya sektor pariwisata, yang dimana termasuk infrastrukturnya ya, perhotelan itu sempat ya tidak ada yang menghuni tapi sekarang sudah mulai ada kembali. Jadi ini ya beberapa usaha, jenis bidang usaha ya, ekstraktif, ada pertanian agraris ya, termasuk di situ di bidang peternakan, perikanan dan seterusnya ya. Ini kita harus kuatkan, karena bagaimanapun tadi sudah dijelaskan di awal, kita masih butuh makan selama menjadi manusia. Tidak bisa kita libur makan, ini yang harus dikelola ya, termasuk nanti industri hilirnya. Jadi dari pertanian ini ada juga nanti masuk ke industri hilirnya. Jangan kita menjual barang mentah. Misalnya kalau misalnya di daerah Sumatera, taruhlah ya, perkebunan ya, didominasi misalnya perkebunan sawit, karet dan seterusnya. Yang harus diupayakan adalah bagaimana industri sawit ini tidak hanya menjual CPO, tetapi sampai ke pengolahan, misalnya jadi minyak goreng ya, ataupun produk lain ya dan seterusnya. Nah, ini sudah menjadi industri karet misalnya, diolah sampai menjadi ban atau bahan-bahan dari karet yang memang dibutuhkan untuk masyarakat. Kemudian di situ masuk juga sektor jasa, perdagangan dan seterusnya. Itulah beberapa bidang usaha yang harus dikuatkan di setiap daerah. Nah, kalau pertanyaannya siapa lagi kalau bukan kita semua? Itu yang harus kita bangun ya, harus kita support terus bagaimana simpul-simpul ekonomi yang ada di daerah itu kita kuatkan, kita buka, yang masih terikat kita buka ininya, kita urai sampai terjadi istilahnya geliat ekonomi yang memang harus kita lakukan bersama dan saling bersinergi semuanya, baik pemerintah ataupun masyarakat ataupun tokoh masyarakat, semuanya kita harus bisa menciptakan kegiatan ekonomi ini supaya bisa sejahtera ya. Mana mungkin bisa sejahtera kalau misalnya kita tidak berupaya ya semuanya. Kemudian menentukan faktor yang bisa menentukan bidang usaha yang akan kita lakukan ya. Kembali kita punya peminatan atau minatnya kemana, didukung, syukur-syukur didukung oleh bakat ya. Ya, kalau misalnya industri kreatif itu juga harus ada bakat ya kalau bisa ya. Kemudian yang kedua modal ya.
modal ini mengikuti ya, pertama-tama mungkin janganlah terlalu besar karena itu berproses. Syukur-syukur memang dia berjalan berproses terus, nanti permodalan itu insya Allah akan datang sendiri. Waktu juga ya, kita harus lihat momen-momen yang tepat, apakah mulai sekarang. Nah, saya pikir jangan nunggu berlama-lama ya, merenungi nasib nanti lama-lama ya ketinggalan. Kita orang sudah di mana, sudah berusaha, sudah menghasilkan, kita baru mikir. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Laba ini biasanya ini yang memotivasi. Kalau sekali kita dapatkan sesuatu, ada yang berhasil, biasanya itu memicu terus dan mengulangi. Tetapi juga harus hati-hati, jangan terlalu bernafsu sehingga semuanya nggak taunya jeblok labanya. Ini juga jangan sampai terjadi. Dan yang berikutnya adalah pengalaman ya dari proses tersebut, mulai dari awal kita pelajari, kita lakukan, kita evaluasi. Nah, kita punya pengalaman, dan itu nanti kita bisa gali, termasuk dari kawan-kawan sesama pengusaha. Nanti itu akan dengan sendirinya akan bergulir ya, sehingga kita punya pengalaman yang baik untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi di usaha kita. Nah, jenis-jenis badan hukum yang dapat dipilih misalnya bisa dalam bentuk perusahaan perseorangan, bisa dalam bentuk firma, bisa dalam bentuk perseroan komanditer ya, bisa dalam bentuk koperasi atau yayasan atau perseroan terbatas. Bentuk-bentuk ini mempunyai ya keunggulan dan kekurangan masing-masing ya, tergantung nanti apa yang mau kita akan lakukan. Ini ada beberapa contoh ya, misalnya kita bandingkan beberapa jenis ya usaha, misalnya CV persekutuan komanditer ya, kemudian PT perseroan terbatas, dan yang ketiga itu koperasi. Nah, statusnya bagaimana? Status untuk CV ini badan usaha yang bukan badan hukum ya, merupakan sekutu perseorangan. PT badan usaha yang merupakan badan hukum dan merupakan persekutuan modal atau bukan orang. Sementara koperasi adalah badan usaha yang merupakan badan hukum, merupakan persekutuan orang atau bukan modal. Nah, sementara struktur umum atau organ perusahaan untuk CV sekutu komplementer atau aktif ya, sekutu komanditer atau pasif, tidak punya hak suara dalam memanajemen bisnisnya. Nah, kalau PT itu ada rapat umum pemegang saham, dan biasanya ada direksi ya, organisasinya ya, ada komisaris dan seterusnya. Sementara koperasi strukturnya itu bisa ada rapat anggota tahunan, ada pengurus, kemudian ada pengawas. Nah, tanggung jawabnya, bagaimana tanggung jawabnya di CV ini? Tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada kontribusi modalnya saja. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh sampai aset pribadinya. Sedangkan PT itu sendiri tanggung jawab pemilik terbatas pada kontribusi modal yang sudah ditanamkan saja. Sementara pada koperasi itu sendiri tanggung jawab anggota selaku pemilik terbatas pada kontribusi simpanan saja. Nah, syarat pendiriannya misalnya untuk CV itu minimal 2 orang ya. Wajib pendirian berbentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia ya, kemudian didaftarkan ke sistem administrasi badan usaha Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk PT juga minimal 2 orang, wajib pendiriannya berbentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia, didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian meminimalkan minimal misalnya untuk koperasi itu didirikan oleh 20 orang yang menyusun berita acara rapat pendirian. Wajib atau pendirian berbentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Sementara itu didaftarkan juga dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, sementara bagaimana dengan pembagian usahanya atau hasil usaha? Kalau CV berdasarkan proporsi modal dapat disepakati
persentase tambahan untuk sekutu aktif. Kemudian PT ya, dividen bagian laba usaha yang dibagi untuk pemilik modal, dibagi sesuai dengan proporsi saham para pemiliknya. Sementara untuk koperasi ya, surplus hasil usaha atau SHU ya dibagi sesuai dengan proporsi akumulasi simpanan dan partisipasi belanja anggota. Nah, itu beberapa hal perbandingan ya antara CV, PT dan koperasi. Kita lanjutkan ya, pengambilan keputusan. Kalau CV cukup dengan keputusan yang diambil oleh sekutu aktif. Kalau PT, keputusan harus diambil di forum RUPS ya. Kemudian kalau koperasi, keputusan harus diambil oleh forum rapat anggota tahunan. Nah, sementara dasar hukumnya ya untuk CV, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Nah, sementara untuk PT, Undang-Undang Nomor 40 garis miring 2007 tentang perseroan terbatas atau UU-PT. Kemudian untuk koperasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, kemudian kita lihat bagaimana struktur modalnya. Setiap sekutu untuk CV ini wajib menanam modal. Tidak ada batas minimum penanaman modal, namun akan berpengaruh pada pembagian keuntungan. Misalnya ya, modal dasarnya, modal ditempatkan, modal yang disetor, ini untuk PT ya. Kemudian untuk koperasi bagaimana struktur modalnya? Simpanan pokok, misal sekali bayar pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib, umumnya bulanan seperti iuran keanggotaan misalnya. Nah, yang berikutnya adalah pengalihan kepemilikan ya. Kalau misalnya suatu saat harus dialihkan, kalau CV itu bisa dengan persetujuan seluruh sekutu tanpa voting. Kemudian untuk PT bagaimana? Bisa juga dengan persetujuan organ perusahaan lainnya. Untuk koperasi bagaimana? Bisa selama diperbolehkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi koperasi tersebut ya. Jadi itu. Nah, berikutnya adalah nama. Secara umum untuk nama minimal terdiri dari 3 kata, berbahasa Indonesia, tidak mengandung kata yang berkonotasi negatif, dan tidak boleh sama dengan nama perusahaan lain yang sudah ada. Statusnya CV, PT atau koperasi menjadi awalan dari nama organisasi tersebut. Misalnya contoh yang boleh ya, PT Indonesia Makmur Sejahtera. Nah, bagaimana contoh yang tidak boleh? Misalnya PT Indonesia Makmur Berperang. Itu hal-hal yang ini ya. Nah, nama itu adalah doa. Nanti kalau Anda membuat suatu PT atau CV atau koperasi, itu pilihlah kata-kata yang baik dan merupakan doa supaya sukses. Sukses PT Indonesia, sukses makmur misalnya. Itu hal-hal yang mungkin ya. Namun biasanya yang seperti itu sudah banyak, tapi tidak ada masalah ya tentang nama itu. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan biasanya di dalam suatu usaha itu misalnya tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, NPWP, bukti diri, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain ya tentunya. Kemudian jenis izin usaha ya, bisa surat izin usaha perdagangan ya kalau bergerak di bidang perdagangan, surat izin usaha industri yang bergerak di industri, kemudian ada izin domisili. Nah, macam-macam izin usaha ini misalnya ada izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan IMB atau izin gangguan, izin tempat usaha SITU atau SITU, izin usaha perdagangan SUUP atau SIUP ya, biasanya ngomongnya orang SIUP-nya mana. Kemudian wajib daftar perusahaan dan izin-izin departemen mungkin yang itu beberapa hal yang mungkin yang bisa kita temui nanti di lapangan. Nih, lanjutkan lagi ya, izin tadi ya.
mendirikan bangunan, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha, proses pendirian badan usaha, mungkin contoh cara mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer, CV, perseroan terbatas, PT dan yayasan nih. Ada beberapa ini ya contoh ya, ada kita ketahui ya 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia, karena ini penting ya, bagaimana kita supaya usaha kita, perusahaan kita punya legal standingnya. Misalnya akses modal dan akses pasar adalah 2 hal kunci yang menentukan bisa tidaknya suatu bisnis memperbesar skala usahanya kalau misalnya kita mau mengembangkan ya. Tetapi jika kita ingin mengakses modal atau pasar yang lebih besar, pasti investor atau off-taker meminta dukungan legalitas usaha. Dalam prakteknya, bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi itu akan lebih disukai ya. Kalau misalnya hukumnya ataupun perizinnya udah jelas ya. Apakah itu pengen modal, tambahan modal ke bank dan seterusnya, itu akan dibutuhkan ya. Kemudian cara mendirikan usaha, mengadakan rapat umum pemegang saham misalnya, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri ya, secara prinsip sama yang sudah dijelaskan tadi, kemudian diberitakan dalam lembaran negara. Nah, inilah 7 tahapan melengkapi legalitas usaha yang memiliki status badan hukum misalnya ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP pada pemilik pendiri perusahaan. Kemudian yang kedua itu menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi ya. Yang pertama tadi ya, para pemilik dan pendiri PT atau koperasi harus memiliki NPWP untuk memenuhi syarat pendirian perusahaan. Kemudian tadi menyusun akta pendirian ini ya, nama perusahaan, daftar pemilik, proposal kepemilikan sahamnya, bidang usaha sesuai dengan KBLI ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan struktur organisasi perlu dituangkan ke dalam dokumen akta pendirian perusahaan yang disusun notaris. Kemudian yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan itu. Pendaftaran dilakukan oleh notaris ke Kemenkumham RI untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Kemudian pengurus NPWP atas nama badan usaha dengan akta pendirian dan SK pengesahan dari Kemenkum RI, kita bisa mengurus NPWP atas nama perusahaan ke kantor pelayanan pajak setempat. Kemudian yang kelima, mengurus nomor induk berusaha NIP ya, sebagai bentuk izin usaha dasar ya. Pendiri perusahaan dapat mengurus sendiri atau dibantu konsultan di online single submission ya, yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, oss.go.id ya. Kemudian yang keenam, mengurus perizinan lanjutan izin usaha dan izin komersialisasi ya. Misalnya izin usaha dan izin komersial bersifat komitmen dan harus dipenuhi paling lambat 2 tahun setelah NIB ya didapatkan ya. Daftar izin usaha yang perlu diurus sangat tergantung ada atau tidaknya kegiatan membangun gedung. Daftar izin komersial tergantung pada bidang usahanya. Contoh misalnya like higien untuk restoran dan izin edar BPOM untuk industri pangan misalnya. Kemudian yang ketujuh ya, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek. Nah, UKM dapat memenuhi kewajiban ini secara bertahap dan dijadikan target untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Itu adalah beberapa tahapan
melengkapi legalitas usaha yang memiliki status badan hukum. Mudah-mudahan ya dengan adanya beberapa hal ini Anda semua bisa mengerti nanti tahapan-tahapan kita akan lakukan supaya upaya kita menjadi perusahaan yang benar-benar sukses nantinya dengan segala macam tantangan yang ada ya. Jangan lupakan segi tahapan proses legalisasi usaha kita. Nah, ada beberapa faktor ya yang mungkin bisa menyebabkan kegagalan usaha. Perlu Anda ketahui, misalnya data informasi tidak lengkap, ataupun Anda berusaha data yang untuk beberapa hal itu ya tidak lengkap. Ini juga termasuk di dalam mengelola legalnya tadi ya. Kalau data tidak lengkap, informasi pemasaran tidak lengkap, pangsa pasarnya tidak jelas, ya bisa aja nanti itu menimbulkan kegagalan. Atau misalnya kita mau mengembangkan produk lokal tetapi ternyata tidak banyak misalnya modalnya, raw materialnya tidak terlalu banyak, sehingga ada lag atau ada semacam ketidaksinambungan, tidak kontinu. Bahan mentah kita yang kita punya ini juga harus benar-benar kita pertimbangkan atau perhitungkan sejak awal. Salah perhitungan ya, misalnya salah perhitungan dalam hal ini seperti tadi gambaran ya, ternyata mau bahan dasarnya itu tidak kontinu, akhirnya usaha kita itu mandek misalnya sebulan 2 bulan. Nah itu juga kemudian termasuk di dalam penjualan nanti produknya juga, ternyata yang mau beli tidak banyak. Ini juga ini. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang salah, ini udah jelas kalau misalnya pekerjaan salah ini ya tidak sesuai dengan termasuk misalnya tidak sesuai dengan spek yang diminta oleh konsumen ya, itu juga akan menimbulkan masalah, pasti tidak akan berhasil. Nah ini kondisi lingkungan, ini juga ini biasanya berkaitan kaitannya dengan bencana alam, walaupun misalnya kondisi lingkungan itu lebih kondisi yang relatif mungkin bisa dikondisikan ya, tapi kalau bencana alam itu sudah force major yang mungkin itu akan bisa ya seperti pandemi ini, siapa yang bisa memprediksi sebegitu hebatnya dan bahkan besarannya sampai seluruh dunia, ini kan sesuatu yang tidak mungkin kita kendalikan. Nah termasuk unsur yang sengaja ataupun tidak sengaja ya, kadang-kadang kita itu kok hasilnya lain di luar prediksi. Nah ini juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi kegagalan di dalam usaha kita. Oke, kita lanjut ya. Penyebab sulit untuk sukses ini ada beberapa hal yang harus kita kunci di dalam hati. Harus dibuatkan motivasi bahwa mau punya bisnis tapi tidak mau keluar modal. Nah ini juga kan harus dipikir ya, harus kita rubah mindset kita ya. Kalau mau bisnis ya harus ada keluar dong gitu, masa tidak bermodal ya juga akan repot ya. Dalam hal ini modal macam-macam, bisa modal ilmu, bisa modal dalam bentuk materi, keuangan dan seterusnya. Kemudian ingin punya penghasilan tapi tidak mau usaha. Nah ini lebih repot lagi. Kita mau makan aja kalau tidak ada usaha nggak bisa ya. Kita sudah misalnya ada semangkok bakso di depan kita, tidak ada usaha, tidak cari sendok, kemudian ada sendok pun tidak bisa kalau cuma dilihat, harus dimasukkan ya, diambil baksonya, kemudian dipegang aja juga nggak bisa, harus dimasukkan ke mulut ya. Mulut juga tidak bisa kalau dimut terus, tapi harus dikunyah kemudian ditelan. Nah itu seperti itu ya, proses harus dijalankan ya. Kemudian yang berikutnya mau usaha tapi tidak mau susah. Jadi mau usaha tapi tidak ada upaya yang dilakukan ya, tidak mau susah, tidak mau repot, tidak bisa, tidak mau meluangkan waktu ya, bagaimana ya. Tapi tinggal pintar-pintar kita menyeimbangkan ya antara waktu berusaha dan ibadah, itu sesuatu nanti yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, tidak mengerti tapi tidak mau belajar. Nah ini yang susah, ngotot isinya. Jadi ini yang penting, kalau memang kita belum bisa, belum mengerti ya, mbok yao sinau atau belajarlah
ya, melihat orang lain, bertanya ke orang lain bagaimana ini supaya Anda bisa memahami apa yang Anda lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda bisa sukses dunia akhirat seperti selalu yang kita atau selalu kita berdoa, ya. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.